Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiara Sekarsini dengan NIM 2020-0140-067. Saya dari Algoritma dan Struktur Data kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat, yaitu program pencarian data menggunakan linear search dan binary search. Nah, di sini ada ketentuan-ketentuannya seperti ini. Menuliskan sebuah program untuk mencari nama dari siswa dalam array, maksimumnya itu 20 nama siswa. Nah, yang pertama menggunakan linear search dan yang kedua menggunakan binary search. Nah, untuk yang A2 ini kita tentukan dulu penyortingan data yang kita pakai itu apa. Di sini saya menggunakan insertion sort. Karena yang binary search itu, si datanya itu sebelum dicari harus sudah urut dulu. Kalau misalnya memang belum urut datanya, dia tidak bisa dicari. Untuk linear search, mau datanya urut atau tidak, masih bisa dicari. Selanjutnya, mari langsung ke programnya. Di sini, untuk yang A1 yaitu linear search, di sini kita deklarasikan variabel yang digunakan dulu seperti biasa. Nah, di sini juga menyertakan membatasi atau jumlah maksimum elemen pada array. Ini menggunakan tipe datanya string karena nanti nama-nama siswa datanya berupa isian seperti itu. Jumlah maksimal itu adalah 20 sesuai yang sudah ditentukan. Kemudian ini jumlah elemen pada array itu kayak gini maksudnya. Nah, untuk ini deklarasi variable integer untuk n dan juga untuk i. Nah, kemudian kita di sini membuat sebuah program untuk membaca dan mendapatkan jumlah elemen untuk disimpan dalam array sesuai inputan user. Ini menggunakan while, perulangan while. Ini tampilan yang meminta user masukkan jumlah elemen pada array. Nanti akan menampilkan silakan masukkan jumlah elemen pada array. Apabila user mengetikkan 2, nanti akan diterima hanya 2 saja yang bisa diisikan. Nah, jadi apabila si user tersebut mengetikkan lebih dari 20, maka akan muncul seperti ini. Tidak dapat diproses, array harus memiliki minimal 1 dan 20 array. Jadi, kalau misalkan kurang dari 20, misalkan 2, 3, 19, dia masih bisa diproses, tapi kalau misalkan lebih dari 20, itu tidak bisa. Kemudian selanjutnya, sini menerima elemen atau isian pada array. Jadi nanti meminta user untuk mengisikan nama yang akan dimasukkan ke si program ini, nanti bisa dicari gitu. Seperti ini. Ini display untuk meminta user memasukkan nama sebagai isiannya. Nah, nanti di sini setelah mengatakan ini nanti diterima di sini. Ya, ini seharusnya kayak string ya, string seperti ini. Mohon maaf. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita mau deklarasi variabel untuk char, untuk ch yaitu tipenya char, dan untuk ctr yaitu tipenya integer. Kemudian di sini menggunakan perulangan do while untuk mengulang kembali. Nah, di sini kita menampilkan tampilan yang meminta user untuk memasukkan nama yang dicari. Jadi di sini mulai user itu memasukkan mau nama siapa sih yang akan dicari gitu. Nah, jadi di sini diterima nama yang akan kita cari, dibaca, diterima pasti program ini. Kemudian menerapkan proses pencarian menggunakan linear search. Nah, di sini Nah, di sini jika data yang tersimpan sama dengan data yang dicari, jadi ketika yang dicari itu tersimpan di dalam data sesuai dengan yang dimasukkan oleh user, inputan yang oleh user, maka dia akan menampilkan
Seperti ini, data dapat ditemukan di posisi sekian. Tetapi sebaliknya, jika data yang dicari ternyata tidak ada dalam si inputan yang sudah diinputkan oleh si user, maka dia akan menampilkan seperti ini. Data yang dicari, mohon maaf, nama tersebut tidak ditemukan dalam array. Kemudian di sini menentukan number of comparison-nya. Proses pencariannya itu berapa lama sih? Jadi perpindahan-perpindahan seperti itunya. Kemudian setelah data berhasil ditemukan, akan muncul nih console write. Nah, apakah ingin melanjutkan pencarian? Ketika menuliskan Y, maka dia akan melanjutkan pencarian, akan mengulang lagi kita mau mencari nama siapa sih. Kalau misalkan dia mengetikkan N, maka dia akan keluar. Nah, kita langsung aja ya ke contohnya. Ini seperti ini. Tunggu sebentar. Nah, silakan masukkan jumlah elemen pada array. Misalkan saya 2. Namanya misalkan Tiara Raina. Itu kan nama yang dicari Raina. Raina dapat ditemukan di posisi 2. Betul ya, di posisi 2, number of comparison-nya 2. Jadi, dia mencari sebanyak 2 kali. Apakah ini lanjut pencarian? Data Y. Kita yang mencari nama siapa nih? Misalkan Asep. Nah, mohon maaf, nama Asep tidak ditemukan dalam array. Jadi, kalau misalnya emang nama tersebut tidak ada dalam array, maka dia akan menampilkan seperti itu. Number of comparison-nya, jadi dia mencari sebanyak 2 kali juga, tapi tidak ditemukan. Apakah melanjutkan pencarian N? Seperti ini. Kemudian, apabila kita misalkan memasukkan nama yang sama, nah di sini 10, Raina, Irlah, Rosi, Jenny, Raina, Tiara, Rosi, Raina. Ini masukkan nama yang ingin dicari, misalkan Tiara. Ini namanya sama kayak. Nah, dia dapat ditemukan di posisi 6. Jadi, yang diketikkan, yang dimasukkan pertama kali ke dalam array itu yang akan dijadikan acuan pencariannya gitu loh. Jadi, kalau misalkan sudah ditemukan dalam posisi tersebut, maka yang posisi selanjutnya itu meskipun ada nama tersebut di posisi selanjutnya, dia tidak akan ditampilkan gitu lah. Jadi, tidak akan ditemukan itu sudah di posisi 6 aja, gimana ya? Jadi apabila memang data tersebut sudah ditemukan di posisi tersebut, maka data yang berikutnya itu tidak disebutkan. Itu jadi yang pada saat ditemukan ya itu datanya. Gitu. Itu ngomongnya. Jadi seperti ini nih. Nah, jika nama yang dicari ada pada lokasi lebih dari satu lokasi dalam array, nah the search should stop when one match. Jadi kalau misalnya udah ada satu yang sesuai, maka itu gitu ditemukannya di situ di posisi tersebut. Nah, sudah. Untuk yang lainnya search seperti itu, mohon maaf apabila penjelasannya kurang kurang bisa dimengerti, mohon maaf. Nah, untuk selanjutnya kita ke yang program binary search. Untuk yang binary search ini, kemarin saya belajar tentang yang suka, dan memang seperti yang disebutkan oleh Bapak dosennya, memang untuk binary search ini kita harus mengurutkan datanya dulu. Apabila kita tidak mengurutkan datanya terlebih dahulu, maka dia tidak akan bisa mencari gitu. Kalau misalkan memasukkan angka misalkan langsung 2, 3, 4, 5, 6, nanti dia bisa mencari. Tapi kalau misalkan datanya misal 2, 6, 1, 3, 5, 7, jadi acak seperti itu tidak urut, itu tidak akan bisa dicari. Nah, saya tangkap seperti itu. Nah, untuk nama, untuk tipe data string, di sini disuruh sebagaimana ketentuannya,
Nah, di post searching sebelum mencari, pastikan data yang dalam listnya itu sudah tersorting, sudah terurut gitu. Ini menggunakan algoritma to sort, kecuali untuk mengurutkan kecuali label sort dan selection sort. Nah, jadi saya menggunakan insertion sort. Nah, di sini sama seperti tadi, accept the names. Nah, apa namanya, sudah menerima nama, kemudian mencarinya dalam array menggunakan binary search. Nah, sama masih datanya adalah 20. If the name search person at more than one location in the array, the search sama seperti tadi. Jadi kalau misalnya udah ditemukan dalam satu posisi tersebut yang awal terbaca, dia akan ditemukan atau akan ditemukan juga dan tersebut ditemukan dalam posisi tersebut. Ini lanjut ke algoritmanya. Sama seperti tadi, deklarasi variabel dulu. Ini string data 20, tipe datanya string karena masih nama ya. Nah, untuk ini deklarasi variabel menggunakan int n menggunakan integer. Ini salah ya, seharusnya tidak. Kemudian di sini saya pisah-pisah nih. Yang pertama, kalau tadi langsung di static void main, kalau sekarang saya coba di kelas program. Jadi saya menggunakan nanti inisiasi si metode inisiasi kelasnya pas pada saat proses panggilannya. Jadi membuat fungsi atau metode untuk menerima masukan register sama seperti tadi. Ini membaca yang mendapatkan jumlah elemen untuk disimpan dalam array sesuai inputan user. Ini sama seperti tadi, silakan masukkan jumlah elemen array sekian, itu diterima di sini. Ini diterima di sini. Kemudian, jika ini adalah kondisi yang harus dipenuhi ketika memasukkan jumlah elemen. Jadi kita tuh jika input dari usernya itu lebih besar dari 0 dan kurang dari 20 gitu, atau kurang dari sama dengan 20, maka dia bisa langsung dipenuhi gitu, memasukkan jumlah elemen segitu langsung dipenuhi, diterima oleh si programnya. Tapi kalau misalnya kita lebih dari memasukkan lebih jumlah elemen lebih dari 20, dia akan menunjukkan pertama seperti ini, tidak dapat diproses. Array harus memiliki minimal 1 dan maksimal 20 array. Karena kondisi pertama itu tidak terpenuhi atau jumlah elemennya itu melebihi batas ketentuan. Kemudian di sini menerima elemen array atau isian elemen pada array. Sama seperti tadi, masukkan isian itu yang nama. Sama seperti tadi, display untuk ini. Sejauh ini sama sampai sini. Kemudian di sini nih, fungsi atau metode untuk melakukan sortir atau pengurutan data seperti yang tadi saya bicarakan. Untuk yang binary search ini dipastikan datanya harus sudah terurut dulu baru bisa dicari gitu. Nah, kalau misalkan tidak urut, dia tidak bisa mencari. Itu adalah pengetahuan tentang katanya pada saat pembelajaran. Ini deklarasi variabel integer dulu ya, tipe datanya integer int. Nah, kemudian sini ulangi langkah 2, 3, 4, dan 5 dan memvariasikan dari 1 hingga n-1 ini sampai dengan 1 dan dari 1 hingga n-1. Dari 1 ini i dikali n dan i plus. Kemudian di sini set temp atau di sini menurut saya namanya value ya, dengan ARRI di sini saya ARR-nya diubah menjadi data, namanya di data. Ini ARR sebenarnya, tapi ini dalam algoritmanya itu yang tertulis ARRI, saya ARR-nya diubah menjadi data. Kemudian set J sama dengan i-1 ini
Nah, kemudian ulangi sampai J menjadi kurang dari 0 atau ARL menjadi kurang dari atau sama dengan value. J menjadi kurang dari 0. Kurang dari 0, di sini saya menggunakan J lebih besar dari 0. Jadi kita coba ya, ini yang lebih kurang sama lebih besar. Nah, ini karena tipe datanya itu adalah string, jadi kita compare dulu nih, compare. Saya juga ini baru tahu compare karena melihat referensi yang saya lihat menggunakan compare baru bisa, jadi saya menggunakan. Kemudian geser nilai pada indeks J ke J plus 1 ini. Kemudian decrement J by 1. Nah, kemudian metode untuk menampilkan data nama sudah diurutkan menggunakan insertion sort. Ini objek tampil sama seperti tadi. Ya, sama seperti tadi. Tampilan untuk menampilkan data nama yang sudah urut. Nomor sudah urutkan, jadi nanti namakan satu sekian. Diambil dari tadi ya, yang dimasukkan, yang sudah disorting. Nah, ini itu pun size. Nah, kemudian ini di sini metode untuk mencari nama pada elemen menggunakan binary search. Nanti sama masukkan dulu nama yang ingin dicari, nanti diterima di sini. Ini tipe datanya string. Kemudian apply binary search. Nah, di sini masukkan dulu tipe datanya integer lower bound sama dengan 0, upper bound sama dengan n min 1. Nah, untuk mendapatkan indeks elemen paling tengah, yaitu mid tengah, lower bound plus upper bound begini 2. Kemudian integer CTR dengan 1. Nah, sini menggunakan perulangan untuk mencari nama yang ada di dalam elemen. While cari ya, ini prosesnya mencarinya. Nah, jika data yang dicari sama dengan data ada gitulah pada data yang sudah dimasukkan inputannya oleh user, maka dia akan melakukan seperti ini. Tapi sebaliknya jika tidak ada dalam isian array itu, dia memunculkan seperti ini. Dia ditemukan pada sama seperti tadi. Dia yang menentukan number of comparison-nya, proses pencarian itu berapa kali. Tampilan yang memberikan pilihan milih mau lanjut apa enggak. Nanti kalau misalnya kita milihnya Y kecil, dia bakal lanjut, Y besar juga gitu. Tapi kalau misalnya pilih N, dia akan berhenti. Nah, di sini nih, saya memanggil di sini, jadi tidak langsung memasukkan di static void main, tapi prosesnya dipanggil. Ini menginisiasi dulu nih kelas program. Program mylist sama dengan new program. Memanggil metode input dari pengguna yang input mylist.input. Memanggil metode yang mengurutkan data mylist.insertionSort. Di sini mylist karena ya kelas yang dipakainya itu adalah mylist program. Program itu sudah diinisiasi menjadi mylist. Kemudian memanggil metode untuk menampilkan data yang sudah terurut. Ini menambilkan metode untuk mencari nama yang sudah diurutkan terdapat di posisi berapa. Langsung saja kita coba. 4 misal, namanya Tiara, Aira, Yan, Brian. Nah, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T. Sudah urut. Tentukan nama yang ingin Anda cari, misalkan Forsian. Forsian Anda tentukan di posisi 3. Nomor aplikasinya 2. Perpindahannya tuh, perpindahan mencarinya itu 2. Maka yang melanjutkan, Chan Y, E, N. Kita coba yang namanya sama. Setahu saya mencoba, ini tidak bisa ya pada saat mencari nama yang sama. Ini 3. Aira. Aira. Misalnya seperti ini.
Nah, ini sudah terurut. Masukkan nama yang Anda cari, misalkan airan. Ya, nah airan dapat ditemukan di posisi 2. Jadi yang terbacanya itu yang ininya. Jadi di sini masih agak bingung tuh. Tidak apa ya, kalau misalkan untuk nama yang sama dicari itu apa ya, tidak sesuai itu sama posisinya itu. Posisinya itu harusnya kan ini ada di posisi 1, tapi di sini ada di posisi 2. Jadi masih belum sesuai. Di sini kekurangan dari programnya. Ini kita N aja. Nah, ini kekurangannya itu memang awalnya saya memang kesulitan untuk proses penyortingan data, dan ternyata saja di pada bagian proses bin research-nya pun ketika ada nama yang sama, ketika ingin dicari juga posisinya tidak tepat. Jadi harusnya berada di posisi 1 tapi berada di posisi 2. Jadi tidak sesuai. Di sini kekurangan di tempat saya. Mohon maaf sebelumnya, insya Allah saya akan belajar lebih lanjut lagi. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan penjelasannya kurang dimengerti. Mohon maaf. Insya Allah saya akan terus belajar untuk memperbaiki proses pembuatan program ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.